sudah mulai ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, terima kasih pada anak-anak yang sudah menyempatkan hadir meskipun sudah berada di luar jam pembelajaran. Terima kasih sekali sudah menyempatkan untuk hadir dalam pembelajaran kali ini. Oke ya, hanya beberapa orang saja mungkin yang bisa dihitung dengan jari yang hadiri pembelajaran kali ini. Nah, sekarang Bapak akan kirim link absensi ya. Kalian bisa mengisi link absensinya. Bapak akan kirim link absensinya. Kalian bisa mengisi link absensinya di grup WA. Kalian bisa cek grup WA. Kalian nanti isi kelas 3 SDN Sukamulya Sukasari. Oke ya, kalian bisa isi dari link absensi. Oke, link absensi sudah Bapak kirim ke grup WA. Kalian bisa langsung cek dan isi ya. Link absensinya ada di grup WA. Oke, sekarang sebelum proses pembelajaran, Bapak akan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita lanjut kepada kedisiplinan. Kalian kan tadi sudah dipinta untuk hadir pukul 13 ya. Alhamdulillah kalian sudah datang sebelum pukul 13. Nah, terima kasih ya sudah hadir. Kemudian sebelum proses pembelajaran, Bapak ingin kalian menyanyikan lagu. Karena kemarin baru saja memperingati Hari Kartini, Bapak ingin kalian menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini ya. Tahu gak lagunya? Tahu. Iya, baik ya. Kalau tahu, sekarang Bapak bersama Bapak dengan aba-aba dari Bapak, kalian mulai menyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Siap ya? Bapak akan mulai dari aba-aba dari Bapak. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke ya, yang lainnya mungkin belum hafal ya lagu Ibu Kita Kartini, makanya pada diam. Nah, tugas kalian mungkin bukan tugas ya, hafalkan lagi ya lagu nasional Ibu Kita Kartini ya, untuk menghargai perjuangan dari Ibu Kartini dalam mengupayakan kesetaraan gender perempuan dengan gender laki-laki ya. Nah, sekarang sebelumnya kalian di rumah suka memakai listrik tidak? Suka ya, pasti ya. Semua orang pada zaman sekarang tentunya pasti tidak akan
lepas dari yang namanya listrik. Nah, listrik itu merupakan salah satu dari sumber energi. Nah, pada pembahasan kali ini kalian akan belajar mengenai energi, yang mana energi tersebut harus kalian hemat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga nanti juga ada kewajiban ataupun hak kalian dalam penggunaan energi. Jadi kalian dalam menggunakan energi itu memiliki kewajiban dan juga hak untuk menggunakan energi ataupun menghemat energi. Nah, lalu selanjutnya juga kalian nanti akan ada teks pembelajaran, teks cerita mengenai energi, yang mana energi teks cerita tersebut isinya itu adalah untuk ajakan untuk menghemat energi. Ceritanya itu pasti berhubungan dengan berhemat energi. Jadi nanti kalian akan mengetahui berbagai cara untuk menghemat energi. Oke ya, kita harus semangat dalam proses pembelajaran. Untuk itu Bapak ingin mengajak kalian tepuk semangat dulu. Sekarang agak diubah ya, tepuk semangatnya bukan hanya tepuk tapi harus pakai tangan dikepalkan. Se mamang mak ngat semangat. Nah gitu ya. Ada bisa? Kalau tidak mau mengepalkan tangannya tidak apa, cukup suaranya saja ya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Se mama ngat semangat. Iya ya. Meskipun suaranya kecil ya, kalian harus tetap semangat ya. Terima kasih sudah melakukannya. Nah sekarang kalian kan tadi sudah di link di grup WA sudah dikirim LKPD siswa. Nah kalian pastinya sudah mempelajarinya. Lalu kalian juga kalau bisa kalian mengeprint ataupun mendownloadnya ya. Nanti di pembelajaran kali ini pasti akan menggunakan LKPD-nya. Nah, sekarang Bapak izin share screen terlebih dahulu untuk pembelajaran kali ini. Oke ya. Sekarang Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas mengenai energi. Nah, ada yang masih ingat gak apa yang dimaksud dengan energi? Energi itu yang diperoleh dari apa ya, lupa lagi Pak. Ya, nih coba kita lihat slide selanjutnya nih. Jadi pengertian energi itu adalah tenaga yang dimiliki suatu benda untuk menghasilkan sesuatu. Jadi benda-benda tentunya kalau ingin bergerak harus memiliki tenaga. Nah, coba pernah gak kalian lihat sebuah mobil-mobilan listrik yang pakai baterai? Nah, kalau kalian pernah lihat, apabila baterai tersebut dicabut dari mobil-mobilan tersebut, tentunya mobil-mobilan itu akan nyala atau tidak? Akan bergerak atau tidak? Tidak. Jadi, karena tidak memiliki energi, mobil-mobilan tersebut tentunya tidak akan bergerak. Nah, coba yang lainnya coba berupa menyalanya lampu. Pernah gak kalian, tentunya pasti pernah ya, menyalakan lampu? Pasti pernah ya. Nah, kalau kalian tidak memiliki listrik,
apakah lampu tersebut akan menyala? Tidak, Pak. Iya, tentunya tidak akan menyala karena bendanya itu kan lampu, Nah, benda tersebut membutuhkan tenaga. Nah, tenaganya itu berupa listrik. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk membaca teks informatif mengenai energi. Di LKPD ada ya. Di LKPD ada teksnya. Ada teksnya atau nanti akan Bapak tampilkan nih. Bapak tampilkan. Nah, sebelum membaca teksnya, kalian juga harus mengetahui teks laporan informatif itu seperti apa. Jadi, teks laporan informatif itu adalah yang dimaksudkan untuk memberi informasi. Teks laporan informatif itu untuk memberikan informasi teksnya itu. Jadi, apabila kalian membaca teks laporan informatif, nanti kalian akan mengetahui informasi apa saja yang ada dalam teksnya. Misalkan teks laporan informatifnya itu berupa memberitahu bahwa di SDN Sukasari sekarang sedang belajar di rumah, misalkan. Nah, berarti informasi yang kalian dapatkan tentunya adalah bagaimana coba? Bahwa di SDN Sukasari itu sedang belajar di rumah. Nah, itu merupakan teks laporan informatif. Nah, ini adalah contoh teks laporan informatif. Kalian bisa baca terlebih dahulu teksnya, coba. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit saja ya. Kalian bisa baca yang ada di layar. Ataupun kalian juga bisa baca di LKPD. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Satu menit lagi. Baik, sudah selesai ya. Sekarang kalau kalian mendownload LKPD, tentunya akan menemukan yang seperti ini. Nih, tentunya kalian akan melihat ini. Akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar teks tadi. Nah, di sana seperti nomor 1, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Coba kalian lihat, ada berapa jumlah kegiatan menghemat energi. Bapak kasih contoh ya. Misalkan ini nih. Yang pertama nih, salah satu contoh menghemat energi. Berjalan kaki ke sekolah. Berjalan kaki ke sekolah kan hemat energi. Tidak menggunakan kendaraan bermotor, yang mana kendaraan bermotor itu menggunakan bensin ya, jadi tidak perlu menggunakan bensin karena kalian sudah berjalan kaki. Coba kalian lihat lagi, apalagi selain berjalan kaki menghemat energi, coba. Bersepeda. Ada naik sepeda. Jadi
Ada lagi gak selain berjalan kaki sama naik sepeda? Coba di paragraf kedua. Gak ada ya kalau di paragraf kedua. Sekarang di paragraf ketiga. Ada tidak? Ada. Ada ya. Apa coba? Transportasi umum. Menggunakan transportasi umum nih. Itu termasuk menghemat bahan bakar minyak. Jadi kalau dijumlahkan tadi ada berapa? 1, 2, 3, Pak. Ada 3 ya. Yang pertama berjalan kaki, yang kedua naik sepeda, lalu yang ketiga menggunakan transportasi umum. Itu contoh dari menghemat energi. Yang mana menghemat energi itu tidak menggunakan energi listrik ataupun energi lainnya untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Nah, selanjutnya nomor 2. Apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Seperti yang sudah disebutkan, naik sepeda, naik apa lagi coba? Jalan kaki, tidak menggunakan menggunakan transportasi umum. Nah, untuk nomor selanjutnya kalian bisa kerjakan di LKPD-nya ya. Iya, Pak. Sudah mengerti ya. Nanti juga kalau kalian belum jelas bisa baca langsung di LKPD-nya, ada teksnya ya. Sekarang Bapak ingin kalian menonton sebuah video. Karena sudah disiapkan oleh Bapak, kalian tinggal menontonnya di layar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati videonya. Sudah videonya. Nah, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Ada beberapa cara menghemat energi. Tadi apa saja yang kalian lihat? Coba. Yo. Apa aja coba? Kalian lihat di sini. Listrik. Listriknya digunain? Dimatikan atau digunakan. Jadi listrik itu harus dimatikan ya. Kalau tidak digunakan. Nih, kalau kalian tadi belum jelas, bisa kalian lihat kembali. Nih, matikan lampu bila tidak digunakan ya. Nah, kalian langsung ditulis ya di LKPD-nya. Matikan lampu bila tidak digunakan. Itu salah satu contoh dari menghemat energi. Lalu
gunakan juga lampu hemat energi. Jadi kan sekarang lampu-lampunya juga harus yang hemat energi ya. Tentunya yang harus juga ramah lingkungan. Nah, yang ketiga, cabut stop kontak bila tidak digunakan. Misalkan kalian menonton TV tapi TV-nya sudah tidak dilihat lagi oleh kalian. Nah, kalian harus tentunya mencabut stop kontaknya ya, agar biaya listrik juga tidak membengkak. Selain itu juga menghemat apa? Menghemat energi ya. Lalu atur brightness komputer secukupnya. Lalu atur volume suara TV juga. Kalau di rumah kalian atau di sekolah kalian ada AC, atur temperatur AC tersebut di posisi 24 sampai 26 derajat Celcius. Dan seperti biasa ya, apabila AC-nya tidak digunakan, maka kalian harus mematikannya. Lalu apabila ada timer di HP ataupun alat elektronik kalian, bisa pakai timer ya. Nah, itu beberapa contoh dari menghemat energi. Nah, tugas kalian adalah kalian harus merencanakan kegiatan menghemat energi. Jadi waktu pelaksanaannya misalkan mau besok tanggal berapa? Misalkan tanggal 23 April 2021. Tempat pelaksanaannya di rumah kalian, di rumah. Kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan misalkan kegiatan menghemat energi yang ingin dilakukan adalah mencabut stop kontak nih. Kemudian apa catatan pelaksanaannya, misalkan berhasil atau tidak. Nah, seperti itu ya, gampang sekali tugasnya. Jadi kalian mencoba merencanakan kegiatan menghemat energi. Ataupun kalian bisa merencanakannya, misalkan kalau mau ke sekolah pakai sepeda saja. Nah, seperti itu ya. Tempat pelaksanaannya di sekolah ataupun di rumah. Bisa ya. Oke, kita lanjut saja. Ada hak dan kewajiban dalam penghematan energi. Ada pengertian hak dan kewajiban. Bisa kalian lihat ya. Hak dan kewajiban itu adalah segala sesuatu. Hak adalah segala sesuatu yang memang didapatkan, yang harus mutlak didapatkan oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Jadi tentunya dalam setiap diri manusia itu memiliki hak. Misalkan kalian dilahirkan ke dunia, berarti kalian sudah memiliki hak untuk hidup, hak untuk dibiayai oleh orang tua kalian. Nah, itu merupakan hak, contoh dari hak. Lalu kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan dengan sungguh-sungguh. Misalkan kewajiban kalian di rumah adalah membantu orang tua. Kalian tentunya harus membantu orang tua ya. Itu bisa dikerjakan di rumah. Nah, sekarang tonton video lagi ya. Bapak akan putar videonya.
Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kewajiban dan hak terhadap sumber energi di rumah. Tema 6 subtema pertama. Yuk disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian apabila kalian menganggap video ini bermanfaat. Juga nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbarunya. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia inti, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Kewajiban menghemat air diantaranya mematikan keran jika sudah tidak digunakan, tidak membuang air dengan sengaja, menghabiskan air minum yang diambil, menyiram tanaman dengan air secukupnya. Hak mendapatkan energi di rumah. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, ingat ya teman-teman bahwa menghemat energi itu adalah suatu kewajiban, dan hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup. Ada beberapa kewajiban menjaga lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, mengurangi bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Yang kelima, dalam situasi pandemi COVID-19, setiap orang wajib menjaga kebersihan, menjaga jarak antar sesama, dan memakai masker. Hak di lingkungan rumah. Yang pertama, dapat hidup nyaman, damai, dan tentram. Berhak menggunakan sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan. Yang ketiga, dapat menikmati keindahan taman kota. Yang keempat, berhak memanfaatkan lingkungan dengan melakukan budidaya. Yang kelima, berhak mendapatkan ilmu atau pendidikan mengenai penjagaan terhadap lingkungan. Yang keenam, hidup terhindari dari kebisingan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Teman-teman, berikut adalah cara menghemat energi yang berupa BBM. Kalian sudah tahu? Kalau belum, kita akan jawab bersama-sama. Cara menghemat energi yang berupa BBM yang pertama, berjalan kaki ke tempat terdekat ketimbang naik motor. Yang kedua, menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Yang ketiga, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Yang keempat, tidak menggunakan mobil untuk jarak dekat. Yang kelima, tidak menyalakan pendingin mobil. Soal selanjutnya yaitu mengenai kewajiban dan hak menghemat energi di rumah. Jika kewajiban mematikan keran air jika tidak dipakai, haknya adalah mendapatkan air yang bersih. Selanjutnya, kewajiban tidak membuang makanan, maka haknya adalah
mendapatkan makanan yang bergizi. Yang ketiga, kewajiban mematikan lampu di siang hari, maka hak yang didapat adalah dapat belajar dengan mendapat penerangan yang baik. Yang keempat, kewajiban tidak mengamburkan air di kamar mandi, maka haknya adalah tersedia kebutuhan. Dan yang terakhir, kewajiban menghabiskan minum yang sudah diambil, maka haknya adalah mendapatkan minuman untuk kebutuhan tubuh. Oke, ya itu merupakan contoh dari hak dan kewajiban yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya akan ada beberapa gambar. Nih di sini ada orang yang sedang menyiram tanaman ya. Yang mana apa coba dari gambar ini hak apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa? Oke ya, kalau tidak bisa Bapak akan menjawabnya. Hak yang didapatkan dari gambar ini adalah kalian berhak mendapatkan oksigen dari tanaman yang kalian siram. Nah, jadi kalian apabila menyiram tanaman ini, tentunya hak kalian itu adalah mendapatkan oksigen dari yang ada pada tanaman. Lalu kalian juga berhak untuk melihat tanaman tersebut memperindah taman kalian. Nah, itu juga haknya. Berarti kewajibannya apa? Kewajiban untuk kalian harus menyiramnya pada pagi hari ataupun sore hari ya. Itu hak dan kewajiban dari gambar ini. Lalu ini kalian tentunya ini tadi berhubungan dengan air nih. Apabila kalian airnya bersih, kalian haknya itu kan mendapatkan air bersih ya. Bukan seperti contoh di gambar. Itu merupakan air yang kotor akibat pembuangan limbah. Berarti hak yang kalian dapatkan itu harusnya adalah mendapatkan air bersih. Lalu kewajibannya apa? Menjaga air tetap bersih. Iya, contohnya adalah menjaga air atau lingkungan tetap bersih ya. Lalu kewajiban kalian juga tidak boleh membuang sampah ke lingkungan air, ke sungai juga tidak boleh, ke danau tidak boleh. Nah, kalian harus membuang sampah itu pada tempat yang telah disediakan. Lalu ini haknya apa? Seperti tadi ya. Haknya itu adalah ayo coba, ini ada dua orang yang sedang bertengkar dan memainkan air. Jadi haknya seperti apa? Menggunakan air. Itu menggunakan air bersih bisa ya. Lalu kewajibannya itu adalah tidak membuang-buang air ya. Jadi air itu harus dihemat, digunakan secukupnya. Jadi tidak boleh seperti yang ada pada gambar nih. Ini merupakan contoh yang kurang baik. Karena itu tidak termasuk dari penghematan energi. Oke ya, kalian tadi sudah dijelaskan ini. Lalu kemudian kalian nanti buat presentasi mengenai ini nih, mengenai apa hak dan kewajiban dari gambar-gambar yang ada pada LKPD. LKPD-nya kalian download terlebih dahulu ya, seperti tadi. Kemudian nanti akan ada tugas ini. Oke, alhamdulillah ya,
Pembelajaran kali ini sudah berada di penghujungnya. Sekarang Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apa saja pembelajaran yang telah kalian pelajari hari ini? Tadi belajar apa saja? Belajar mengenai Informasi. Apa ya? Informasi. Lalu apa lagi? Energi. Belajar mengenai energi serta hak dan kewajiban dalam menjaga energi ya. Iya, terima kasih. Kayak nanti di grup WA kalian bisa kerjakan link evaluasi pembelajaran. Nah, link evaluasinya nanti akan dikirim Bapak ke grup WA. Jadi tidak perlu sekarang. Baik, alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyempatkan hadir dalam pembelajaran kali ini. Sekarang Bapak ingin kalian bersiap-siap. Bapak ingin kalian berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran berakhir. Bapak pimpin doanya ya, langsung berdoa setelah belajar dimulai. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai dan berada di penghujung acara. Sekarang kalian dipersilahkan untuk meninggalkan pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menghadiri pembelajaran kali ini, dan nanti akan ada satu pertemuan lagi ya bersama kelas 3. Akan ada satu pertemuan lagi. Nanti untuk jadwalnya akan dikirim sama Bapak ya. Oke, baik, silahkan untuk leave atau keluar dari Google Meet-nya. Persilahkan.